bilang, "Kak, boleh gabung Kak, duduk sini," gitu. Terus aku jawab dong, "Iya boleh." Terus ditanya ini, "Namanya siapa Mbak?" gitu. "Kok sendirian di sini? Temennya di mana?" gitu. "Nama saya Sri Mas, saya dari Ngawi," gitu. Terus, "Naik berapa orang Mbak?" gitu kan, sama teman saya baru itu ditanya kayak gitu Mas. Terus perempuan itu jawab, "Saya naik 7 orang, saya ngekam di atas," gitu. Saya baru jalan 3 langkah itu, saya ngeliat perempuan itu tuh mukanya itu gosong. Dia ngecamp lagi di pos 4, terus ketemu sama rombongan pendaki dari Jakarta. Di puncak itu juga foto bareng, tapi hari itu bilang, "Perempuannya itu aneh yuk, masa foto itu enggak senyum, enggak." Terus pokoknya dia itu kayak merenung sedih gitu. Wajah sedih gitu. Iya. Pas aku mau turun itu hujan, aku mikir masa sih ada yang meninggal lagi di Gunung Lawu, goblok banget gitu kan. Nah, tahu nggak yuk apa yang terjadi? Ternyata perempuan yang aku ceritain tadi, yang aku ajak foto bareng tadi, dia itu meninggal. Di depan saya sudah ada, yaitu salah satu pendaki yang punya pengalaman horor di Gunung Lawu, yaitu bertemu dengan salah satu korban kebakaran Gunung Lawu tahun 2015. Ini teman-teman penasaran, berikut saya ingin tahu seperti apa sih alur ceritanya atau kronologinya bisa ketemu sama korban kebakaran Gunung Lawu. Baik, jadi gini Mas, waktu itu kalau nggak salah awal Agustus tanggal 5 kalau nggak salah itu saya naik bertiga dengan teman saya. Nah, anak Magetan 2 orang, saya dari Madiun sendiri. Yang teman saya 2 laki-laki, namanya Bari sama Aji. Kan naik lewat basecamp Candi Ceto. Lah kan karena satu teman saya itu baru pertama kali naik gunung kan, jadi kita ikut jalan pelan. Dari awal perjalanan tuh berjalan lancar semua, sampai akhirnya di pos 4 itu teman saya drop. Akhirnya kita ngekam di pos 4 itu jam 6 sore. Saya kan sholat isya. Teman saya Bari itu duduk di luar dia, dan teman saya yang Aji itu dia udah tidur, kan agak sakit dia. Iya, drop tadi ya. Iya, terus selesai sholat, saya itu mau nyamperi teman saya Bari tadi, kan lagi ngerokok di luar tenda. Nah, pas saya buka tenda, itu ada perempuan. Dia lagi ngobrol sama perempuan kan. Saya pakai sendal mau nyamperin dia. Pas mau saya samperin, saya baru jalan 3 langkah itu, saya ngeliat perempuan itu tuh mukanya itu gosong. Saya nggak jadi kan. Saya tuh takut, aduh ini manusia apa bukan itu yang diajak ngomong. Nah, teman saya itu. Saat itu teman kamu yang namanya Bari itu sadar nggak kalau yang dia ajak? Enggak sadar kayaknya, soalnya dia itu ngobrol asik terus ngobrol sama dia kan. Dan saya langsung lari masuk ke dalam tenda, terus pintu tenda itu saya tutup, saya intip, kan saya buka sedikit kan, saya intip, kok tetap dia itu tetap ngobrol asik sama si perempuan itu. "Bar, awakmu ngomong karo sopo?" gitu kan. Bari itu noleh ke arah saya, dia bilang, "Ini ngobrol sama Mbak," gitu. Terus dia tuh nengok ke arah perempuan itu, dia langsung diem. 5 menit kemudian Bari itu datang ke tenda. Saya nanya, "Emangnya itu tadi perempuan kenapa? Kamu ngomong sama siapa tadi?" Ya kan bilang gitu. Dia bilang, "Gini loh, aku tadi pas enak-enak kerokok kan ya, ada perempuan tuh nyamperin, dia itu bilang, 'Kak, boleh gabung Kak, duduk sini,' gitu." Terus aku jawab dong, "Iya boleh Mbak, tapi maaf ya saya lagi ngerokok," gitu.
ya nggak apa-apa mas, dia bilangnya gitu kak. Terus ditanya ini namanya siapa mbak gitu, kok sendirian di sini, temennya di mana gitu. Nah perempuan itu jawab, nama saya Sri mas, saya di Ngawi gitu. Terus naik berapa orang mbak gitu kan, sama teman saya Bari itu ditanya kayak gitu mas. Terus perempuan itu jawab, saya naik 7 orang, saya ngekam di atas gitu. Nah itu kan sama Bari itu ditanya, kok jalannya jauh, emangnya nggak takut sendirian mbak jalan sini, tendanya nggak kelihatan gitu kan. Iya mas, saya jenuh soalnya. Segini, kamu inget nggak tahun 2015 waktu kebakaran Lawu? Iya ingat. Itu korbannya ada berapa? Itu korbannya kalau nggak salah ada 9 orang. Kebetulan waktu itu saya juga naik mas. Oh, jadi saat itu kamu juga naik ke Iya, Gunung Lawu? itu pas kebakaran, alhamdulillahnya waktu itu saya turun. Karena gini, seingat saya korban saat itu kalau nggak salah yang diberitakan kan memang kalau nggak 6-7 setahu saya Iya. sih. Iya, Kalau memang kebenarannya ada 9 itu di luar pengetahuan saya. iya, Ini saya hubungkan dengan apa yang dikatakan sama Mbak Sri tadi. iya, Dia bilang kan katanya ngecamp bareng sama 7 temannya yang sedang camp di atas gitu kan. iya. Saya berpikir begini, maaf ini hanya mengira-ngiranya atau saya sambung-sambungan gitu aja. Apa mungkin ketujuh korban semuanya yang dia bilang 7 temannya ini apa saat ini berada di atas Gunung Lawu atau gimana gitu? Nah itu kan di dalam tenda itu saya cerita juga, teman saya Bari itu cerita-cerita sama saya kan. Jadi pas sebelum saya panggil itu mukanya dia cantik. Begitu kamu panggil, Iya, terus noleh ke arah saya kan, dia si Bari noleh ke kamu nih tenda. Begitu balik tiba-tiba ceweknya udah berubah, iya, wajahnya hitam kayak kebakaran gitu. Iya, jadi separuh itu rusak, hancur, kebakar, gosong gitu kan. Bari itu kan kaget kan, tapi dia nahan takut. Dia langsung bilang gini, Mbak, maaf ya, permisi, saya dipanggil teman saya gitu. Tapi perempuannya itu nggak jawab, dia cuma diem. Iya, diem sambil mengangguk gitu. Mungkin saat itu Mbak Srinya ini kecewa karena lagi asik ngobrol sama cowok cakep, tiba-tiba kamu gangguin. Kan kamu panggil kan si Bari. Iya. Mungkin di situ makanya dia sewa. Jadi semalaman itu kita berdua nggak tidur. Saya karena mikirin Mbak Sri itu tadi atau? Iya, tapi ada hal lain. Loh, apa itu? Suara gamelan. Itu yang bikin kita berdua itu resah. Ditambah lagi teman kita yang Aji itu sakit kan. Takutnya itu Aji itu kenapa-napa gitu. Soalnya dia itu tidur itu ngigo terus. Itu suara gamelannya itu terdengar jelas banget apa agak samar-samar gitu aja? Samar-samar kayak kebawa angin gitu loh. Kamu sama si Bari denger semua? Iya, denger. Kalau si Aji saat itu sempat kamu tanyain nggak, denger nggak suara gamelan gitu? Enggak. Jadi Aji itu tetap tidur. Kita berani bangunin Aji, kan dia kan baru pertama kali. Biasanya kan kalau orang mendaki baru pertama kali dia kan parnoan. Nah kayak gitu, kita itu jadi apa yang terjadi itu, kita itu berusaha dia itu jangan merahasiakan tahu. Ya, biar dia nggak tahu. Iya, terus keesokan harinya kan kita lanjut ke puncak, itu nggak ada tenda. Ya, itu nggak ada tenda sama sekali. Terus pas turun dari puncak, turun lagi kan, teman saya nggak kuat, dia minta ngecamp lagi di tempat situ, tapi sama teman saya Bari itu nggak dikasih. Dia bilang nggak usah, jangan ngecamp di situ, anginnya kenceng kalau malam. Alasannya gitu. Iya. Dan ternyata mas, pas turun itu Bari itu baru ngomong sama saya, dia itu dibilangin sama pihak basecamp dilarang ngecamp di pos 4. Itu kan Bari yang ngurus registrasi. Nah dia itu dibilangin sama pihak basecampnya, Mas nanti kalau kemalaman
jangan ke camp di pos 4 ya, usahakan di pos 3 atau pos 5 aja gitu. Nah, kita itu turun itu sampai Candi Ketek, Mas. Itu Candi Ketek ya. Ya, itu tuh jam 6. Jam 6 maghrib. sore, maghrib. Iya, maghrib. Itu tuh siapa Aji itu diajak break nggak mau dia. Soalnya dia berwaktu. Katanya jarapan itu harus sampai rumah. Oh gitu. Ya, akhirnya kan nah pas di situ Aji itu udah ngomong yang enggak itu kan. Yang apa ngomong kotor gitu kan. Nah, intinya ngomong kasar lah. Iya. Nah, itu pas jalan kan dia itu jalan sambil marah. Saya di belakang dan jalan di belakangnya Aji itu. Headlamp saya itu nggak sengaja itu apa menyorotin sosok hitam tuh kan. Saya kira itu tuh monyet pertamanya. Nah kok makin gede gitu kan. Langsung saya berhenti. Enggak, saat itu makhluk berarti kecil sebesar monyet apa gimana? Iya, pertamanya sebenarnya monyet kan. Duduk membelakang apa kayak duduk. Itu kena lampu headlamp kamu. Iya, itu kan pertamanya ya udah saya biasa aja kan. Saya kira itu monyet. Kok makin besar. Nah, dia berdiri. Itu taringnya Mas. Terus apa matanya itu gede. Merah apa? Iya, merah gede itu kan. Terus penuh bulu. Ya, tahu kan genderuwo gimana? Enggak, belum pernah tahu itu yang di belakang kamera. Ya makanya kayak gitu. Ya. Jadi gitu kan. Terus teman saya Bari itu kan tiba-tiba bilang, "Astagfirullahaladzim, kenapa hantu sangean pakai muncul? Ini kenapa?" Gitu. Sangean. Terus apa kan? Saya kan takut. Kalau teman saya Bari itu udah biasa, dia kan indigo. Nah, untungnya teman saya Aji itu nggak lihat, jadi kita berdua yang lihat. Aji itu tetap jalan jadi sambil tenang ya intinya. Iya. Karena Aji nggak ikut lihat. Iya. Terus Aji cuma bilang, "Ya ngapain kalian aku berhenti?" gitu kan. "Nggak, ayo jalan cepet gitu." Jadi kita itu dari situ dari Candi Ketek itu gas langsung turun dadakan itu Mas. Nggak pakai break. Tapi teman saya Bari itu ternyata pas sampai rumah dia itu ngechat saya. Dia masih penasaran sama Mbak Sri. Sama yang di pos 4 tadi. Iya. Nah, dia itu penasarannya kayak gini. Pas ngobrol itu kok kayak dia itu Mbak Srinya itu kayak sedih gitu kan. Kayak ada sesuatu yang mau disampaikan atau apa gitu kan. Akhirnya dia itu ngechat saya, ngajakin saya naik lagi minggu. Kebetulan saya nggak bisa ikut karena ada undangan acara pembukaan wisata Gunung Pasar di daerah Madiun. Nah, akhirnya Bari itu nekat naik sendiri. Berangkat sendiri ke Lawu. Iya, itu solo hiking dia sendirian. Dia ngecamp lagi di pos 4. Terus ketemu sama rombongan pendaki dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Itu kayak open trip katanya naik 17 orang. Nah, di situ kan ngecamp di pos 4 juga. Nah, teman saya Bari itu ngobrol sama mereka. Terus ada satu orang ajak ngobrol, "Bang, selama naik ke sini ada hal-hal aneh gitu nggak Bang?" gitu kan. Nah, sama Bari itu diceritain cerita-cerita mistis itu. "Bari, kami itu goblok ya, di gunung kok cerita-cerita kayak gitu." Ya emang sengaja aku. Kan siapa tahu dia muncul pas ada rombongan temen ya. Terus sampai di puncak itu juga foto bareng, tapi Bari itu bilang, "Perempuannya itu aneh yuk, masa foto itu enggak senyum enggak." Terus pokoknya dia itu kayak merenung sedih iya gitu. Wajah sedih gitu. Iya. Terus sempat nanya, "Kenapa Mbak?" gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Nah, pas turun, masa tadi itu yuk pas aku mau turun itu hujan. Aku mikir, masa sih ada yang meninggal lagi di Gunung Lawu? Goblok banget gitu kan. Nah, tahu nggak yuk apa yang terjadi? Ternyata perempuan yang aku ceritain tadi, yang aku ajak foto bareng tadi, terus aku speak, aku mintain nomor WA-nya, IG-nya, dia itu meninggal. Meninggalnya setelah foto-foto di puncak tadi atau?
nggak meninggalnya itu pas turun. Jadi kan pas di base camp itu teman saya Bari itu pisah kan sama rombongan anak Jakarta itu. Nah pas turun itu katanya mobil elf yang disewa anak Jakarta itu nabrak ke Bukit Tebing itu. Oh, itu yang kejadian kemarin. yang oh ya. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Kemuning Jenawi pada Minggu 9 Agustus 2020 malam hari. Mobil Isuzu Elf yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut membawa sebanyak 17 orang pendaki dari Jakarta. Mereka baru selesai melakukan pendakian Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetol. Nah, dia itu di foto itu nggak pernah senyum aja, nggak ketawa itu nggak, ya datar aja gitu. Nah, itu kan. Terus itu gimana fotonya kamu upload apa enggak gitu kan? Ya enggak lah, kan orangnya udah meninggal, cuman berbela-sungkawa aja sih sama temennya dia terus gitu. Nah, itu Bari itu tetap kekeh ngajak saya naik lagi ke laut. Dia tetap masih kan kemarin habis naik itu kan dia sendirian, nggak ketemu sama Mbak Sri kan. Lah itu ngajak saya naik lagi. Kamu Tanggal 15. Kamunya mau? Iya. Berarti jadi naik berdua. Iya. Untuk ya berarti yang ketiga kalinya ya. Iya. Itu Nah, naik lagi. sekarang pas kamu naik untuk yang ketiga kalinya, karena si Bari masih penasaran dengan Mbak Sri yang di pos 4 jalur Cetol ya. Iya. Ini untuk naik yang ketiga ini ketemu gak ceritanya gimana? Itu yang ketiga itu nggak ketemu, tapi malah ketemu makhluk lain. Maksudnya makhluk lain gimana? Ketemu pocong kita. Di Pos 4 apa? enggak, masih di jalan raya. Kan tanggal 15 itu kita jalan. Itu berangkat malam. Saya berangkat malam itu dari Madiun itu berangkat jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya, terus dijemput sama teman saya Bari di Terminal Mospati. Itu jam 8-an. Habis itu kan hujan. Kemarin kan sempat hujan. Kita kehujanan kan, kita berteduh dulu. Terus mampir dulu ke rumahnya si Bari. Habis itu jam 10-an kita berangkat ke base camp. Cemoro ke Cetol, Candi Cetol. Ya. Tapi lewatnya sini yang jalan tembus Temoro Sewu itu loh. Oh iya. Nah itu pas naik motor kan di sini sepi kan, udah malam kan sepi Mas. Nah pas mau tahu kan tanjakan yang mau ke arah jalan tembus Temoro Sewu itu, ini kan cuman ada motor aku sama sendirian Bari. satu motor tok. Iya. Kalian boncengan? Iya, saya boncengan satu motor tok, itu nggak ada motor lain kan, nggak ada kendaraan lain. Terus dari belakang itu ada motor, ada lampu motor kan. Saya bilang alhamdulillah ada motor. Ada temen lah, ya, seenggaknya nggak sepi di jalan. Terus tiba-tiba motor dari belakang itu nyalip kita. Nah kita itu kaget soalnya motor itu tuh boncengin pocong dia. Hah? Iya. Terus jalannya itu zigzag kayak oleng gitu. Enggak, tadi kamu jalan sendirian di jalanan sini kan, arah Iya. Cemoro Sewu. Iya. Kemudian ada satu motor, Iya. berharap kamu dapat temen kan. Ternyata begitu motor itu nyalip kamu, Iya. motor itu bonceng Bonceng. pocong. Iya. Itu boncengnya dia itu duduk miring kayak emak Kayak perempuan kayak mama. Iya. Iya. Kayak gitu, terus nunduk gini. Lah, aku kan langsung bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, pocong ya Allah gitu kan. Nah, kau Bari biasa gak usah lebay. Itu jaraknya deket Iya. banget apa Iya, jauh? deket. Deket banget. Iya, terus Depan dia kan belakang gitu ya? ya habis itu yang motor yang boncengin pocong itu makin jauh kan. Teman saya Bari itu, yuk kejar ya. Iya, tapi jangan deket-deket. Iya, gitu kan. Langsung dikejar, tapi pas deket teman saya Bari itu agak menjauh gitu kan. Terus teman saya Bari itu ngelaksoni yang motor yang tapi dia malah makin kenceng, nggak tahu kita dikira begal kali. Ya kan, makin kenceng dikejar lagi terus kayak gitu, tapi dia tetap jalannya oleng. Nah teman saya Bari itu mau nyalip, dia takut kan. Biasanya kalau kayak gitu kan, kalau disalip yang nyalip bisa celaka kan. Bisa kecelakaan. Jadi tetap diikuti dari belakang terus. Nah terus gitu pas mau sampai ke jalan tembus itu tiba-tiba itu pocongnya nengok ke arah kita, hancur mungkin. Iya, hancur, pokoknya hancur, nggak berbentuk. Jadi gini, saya gambarin gini ya. Iya. Dia kan duduk gini. Iya. Kemudian nengok ke kamu gini. Iya.
ternyata mukanya hancur. Iya, matanya melotot matanya nggak? merah. Iya, Enggak, merah. matanya keluar enggak nggak tahu. cuman darah gitu aja ya? Iya, tapi merah kayak menyala kayak merah Iya, begini. iya. Nah, kayak gitu kan. Nah, habis ngeliatin kita kan, saya sama Koper jadi panik kan. Astagfirullahaladzim, bar gitu. Ya, kayak gitu. Temen saya Bari itu langsung rem, kita berhenti kan. Habis itu pocongnya itu tiba-tiba itu terbang. Mesinnya langsung set ke Iya, atas gitu langsung apa? mencelat ke atas gitu gitu kan. Nah, itu saya teriak, wah. Nah, temen saya kok Bari itu juga teriak sama. Ya, langsung motornya digas, terus nyalip orang itu tadi. Kok kayak di film-film ya? Iya. Jadi pocong dari motor dia langsung naik ke atas. Iya, dia tuh ngeliat gini kan. Nah, ngeliat gini, habis itu dia itu langsung terbang gitu. Lah, teman saya Bari itu langsung gas kan, dia kan berhenti. Nah, pas dia tahu pocongnya terbang itu, dia langsung ngegas motornya, terus nyalip sama orang yang itu bonceng. tadi, yang iya, bonceng tadi. Sampai di depan saya tuh bilang, bar berhenti dulu, berhenti, nanti pocongnya nyangsang di tas kau. liatin ya. Terus berhenti. Dia bilang, kamu itu apa-apaan sih, Wah? Pocong nyangsang di karir, emang kamu kira layangan? Nah, pas gitu yang orang yang bonceng tadi, ya deket bikin tangan mau nyalep, tapi sama temen saya Bari itu diberhentiin diberhentiin gitu kan. Nah, itu dia bilang, apa Mas dari tadi ngikuti saya? Dibilang, Mas tadi sadar enggak Mas itu gonjang pocong gitu. Lah, dia jawabnya, masa Mas? Iya, tadi itu kan diklaksonin enggak berhenti, malah jalan terus. Dia bilang, pantesan Mas, motor saya itu kayak berat, kayak nggak kuat, padahal biasanya sering saya pakai buat nanjak loh. Mondar-mandir di situ ya. Iya, ternyata dia itu juga pendaki, dia mau naik via Cemoro Sewu. Tapi ada salah satu temennya itu neneknya meninggal, jadi nggak bisa. Gagal. Iya, dia nganterin ke Mas Pati kan, ke terminal, habis itu balik lagi dia. Terus dia minta bareng sama kita berhenti di berhenti di Mas Pati. Base camp Cemoro Sewu. Iya. Ya teman-teman, itulah tadi cerita dari teman kita. Dia sampaikan ini tadi satu poin sih bagi saya sendiri yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, yaitu tentang pesan dari penjaga base camp Candi Cetho. Jadi dia berpesan, sekalipun kamu dalam keadaan kemalaman atau gimana di pos 4, tepatnya di pos 4, usahakan jangan camp di pos 4. Itu menjadi catatan tersendiri buat kita. Mungkin suatu saat kita naik ke Gunung Lawu via Candi Cetho, kita bisa mengingat ini, jangan sekali-kali ngecamp di pos 4. Usahakan di tempat lain, entah itu pos 2 atau pos 3 atau pos 5, yang penting jangan di pos 4.